Hai anak-anak, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai usaha dan daya dalam ilmu fisika. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Gambar A terlihat seseorang yang sedang mendorong tembok, sedangkan gambar B terlihat seseorang yang sedang mendorong meja. Dari dua gambar tersebut, manakah yang melakukan usaha? Pada gambar A, terlihat seseorang yang sedang mendorong tembok. Walaupun orang tersebut sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendorong tembok, tetapi tidak terjadi perubahan posisi pada tembok, sehingga secara fisika orang tersebut tidak melakukan usaha. Pada gambar kedua, terlihat seseorang yang sedang mendorong meja. Jika kita lakukan sendiri, seandainya kita mendorong meja, maka akan terjadi perpindahan sejauh jarak yang kita tempuh. Maka, jika terjadi perpindahan meja, secara fisika kita melakukan usaha. Jadi, usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Jadi, jika tadi seseorang yang mendorong tembok tidak terjadi perpindahan, maka dia tidak melakukan usaha, sedangkan seseorang yang mendorong meja terjadi perpindahan, maka dia melakukan usaha. Kemudian, secara matematis, usaha dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha satuannya Joule dan F adalah gaya satuannya Newton, sedangkan S adalah perpindahan satuannya meter. Usaha bernilai positif jika arah gaya searah dengan arah perpindahan. Misalnya, jika kita menarik suatu benda ke kanan, maka benda itu akan berpindah ke kanan juga. Usaha bernilai negatif jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Misalnya, jika kita menarik benda ke arah kanan, maka benda tersebut akan bergerak atau berpindah ke arah kiri. Contoh soal. Pak Tejo mendorong lemari dengan gaya 50 Newton sehingga lemari berpindah sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Pak Tejo? Pembahasannya, diketahui gaya F 50 Newton, jarak atau perpindahan S 5 meter, yang ditanyakan W usaha. Jawabnya W sama dengan F dikali S atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Maka 50 Newton dikalikan dengan 5 meter, hasilnya sama dengan 250 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan Pak Tejo adalah 250 Joule. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daya. Daya adalah besar usaha yang digunakan dalam setiap detik.
secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya, satuannya joule per detik atau watt. W adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal tentang daya. Satu, Andika melakukan usaha sebesar 750 joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Berapakah daya yang dilakukan Andika? Pembahasannya, diketahui usaha W sama dengan 750 joule, T waktu 5 menit, kita ubah menjadi sekon, sehingga 5 dikali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, P sama dengan W dibagi T sama dengan 750 joule dibagi 300 sekon, sehingga daya yang dilakukan Andika sebesar 2,5 watt. Contoh soal yang kedua, Vero memiliki massa 50 kg, menaiki tangga yang tingginya 10 meter selama 2 menit. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka daya yang dapat dihasilkan oleh Vero adalah sebesar. Pembahasannya, diketahui massa 50 kg, tinggi 10 meter, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan waktu T 2 menit kita ubah dalam satuan sekon sehingga menjadi 120 sekon. Kemudian rumusnya P sama dengan W per T. Karena kita belum memiliki nilai W, maka kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali F. F adalah gaya, sehingga kita bisa menurunkannya menjadi M dikali G dikali H. Maka 50 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter dihasilkan 5000 Newton. Setelah kita mendapatkan nilai usaha W, maka kita masukkan dalam rumus P sama dengan W per T, sehingga P sama dengan 5000 Newton dibagi 120 sekon, sehingga kita mendapat usaha sama dengan 41,7 watt.